Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di acara TV Abah. Kali ini kita mau mengulas tentang kualitas kebahagiaan ditentukan oleh keilmuan. Mudah-mudahan ulasan kita ini bisa bermanfaat, bisa berguna, terutama untuk diri kita sendiri, teman-teman. Karena pemahaman-pemahaman yang beliau sampaikan dari setiap video-video yang sudah beliau ceramah itu terkadang tidak hanya selewat saja, terkadang tidak terhayati secara utuh. Dan terkadang saya menonton ceramah beliau itu berkali-kali baru saya bisa memahaminya. Nah, kali ini saya akan mengulas satu demi satu video beliau untuk sama-sama kita belajar. Di sini di dalam kualitas kebahagiaan ditentukan oleh keilmuan menurut beliau. Ternyata kualitas hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh keilmuan kita sendiri. Dan kebahagiaan hidup kita pun sangat dipengaruhi oleh keilmuan kita sendiri. Dan beliau memberikan sebuah contoh dengan seorang dokter ahli gizi dan orang yang makan apel. Maksudnya dengan seorang dokter ahli gizi dan orang biasa. Jadi beliau ini memberikan sebuah contoh. Kalau seandainya kualitas kebahagiaan hidup kita itu dipengaruhi oleh keilmuan kita sendiri, contohnya beliau memberikan contoh yang simpel. Itu seperti dokter ahli gizi dan orang biasa memakan apel, ternyata kenikmatannya lebih besar itu adalah seorang dokter ahli gizi, karena dia tahu di dalam buah apel itu mengandung vitamin apa, dan itulah yang disebut kualitas. Di sini membuat pemikiran kita jauh lebih maju ke depan, jauh lebih terbuka. Artinya apa yang kita lakukan, andaikan kita mengetahui apa yang kita lakukan jauh lebih dalam, maka disitulah yang disebut berkualitas. Contoh dalam sebuah satu ibadah, maaf kalau ini menyinggung, tapi kalau seandainya kita beribadah atau kita sholat dan kita tidak memahami dari mana, sedang apa, dan mau kemana, seperti yang selalu beliau ucapkan, dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Artinya kualitas ibadah kita itu bukan berarti tidak ada, tapi tentunya kurang dibandingkan dengan orang yang sudah memahami dari mana, sedang apa, dan mau kemana pada saat dia sedang melakukan suatu ibadah. Bukan hanya sholat saja, mungkin sedang dalam berperilaku, dalam ucapan, dan mungkin semuanya. Itu yang saya tangkap, teman-teman. Makanya beliau memberikan sebuah contoh hanya dari seorang dokter ahli gizi, karena dia tahu di dalam buah apel itu mengandung vitamin apa, dibandingkan orang biasa yang tidak mengetahui ada vitamin apa. Artinya di situ kalau kita perluas pemahaman ini, tentunya banyak salah satu pemikiran yang ataupun pengetahuan yang dalam, yang sulit untuk bisa ditangkap kalau kita tidak memperluas pengetahuannya. Contoh, kalau seandainya kita mengatakan bahwa dokter ahli gizi dan orang biasa makan apel, ternyata kenikmatannya lebih besar, tentu hanya cukup sampai di situ. Tapi kalau kita perluas di dalam bentuk ibadah yang lain, maka disitulah kita akan mendapatkan satu pencerahan yang jauh lebih luas. Itu menurut saya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar di sini, karena saya sendiri pun
membuat video ini justru sebenarnya untuk diri saya sendiri, bukan untuk kalian. Karena semakin saya mengulas pengetahuan yang beliau sampaikan dari tiap-tiap video beliau, maka saya semakin memahami, oh ya cuma gitu. Terus dan begitupun kualitas kehidupan kita yang sudah mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Tetapi ketika kita masuk dalam wilayah Ru'aitullah atau aku melihat Allah, nah ini agak dalam ini Tuhan, teman-teman, karena ini sudah mulai masuk ke dalam wilayah Ru'aitullah atau aku melihat Allah. Ternyata di sini berbeda lagi, karena begitu kita masuk di dalam wilayah Ru'aitullah itu sangat ditentukan oleh kualitas ibadah kita sendiri kepada Tuhan, atau dari perspektif ketuhanan, bahwa ternyata kita ini belum bisa menjadi kekasih Tuhan. Lalu beliau memberikan contoh yang sangat menarik sekali, yang saya cermati dan yang saya simak dari contoh beliau ini. Contohnya adalah beliau memberikan contoh bahwasanya banyak orang di dunia ini dalam beragama itu paling rajin menghitung pahala, memang kebanyakan ya, dan banyak bercerita tentang surga. Dan beliau berkata, jangan terburu-buru menghitung pahala, dan coba koreksi dulu amal ibadahmu itu sudah diterima atau tidak. Nah, ini yang membuat saya sangat menggelitik sekali teman-teman, yang patut kita dalamin. Karena sepintas itu biasa-biasa saja bahasanya, tapi kalau kita masuk jauh lebih dalam di dalam pengetahuan apa yang beliau sampaikan, justru kita akan mendapatkan satu cahaya yang sesungguhnya ingin beliau sampaikan secara utuh mungkin, tapi tidak bisa. Karena kenapa? Karena manusia itu berbeda-beda, pola pikirnya tidak sama. Nah, beliau hanya mengambil jalan tengah, adalah umum, tapi memancing kita untuk masuk ke dalam suatu pengetahuan yang lebih dalam. Itu kalau menurut saya teman-teman. Contohnya di sini disebutkan bahwasanya beliau, dan begitu kualitas kehidupan kita yang sudah mampu memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau kualitas kehidupan kita memang sudah mampu seandainya memberikan manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam wilayah Ru'aitullah ini, atau di dalam wilayah aku melihat Allah ini, di sini ternyata berbeda lagi teman-teman. Karena begitu kita masuk dalam wilayah Ru'aitullah itu sangat ditentukan oleh kualitas ibadah kita sendiri. Jadi bagaimana ini? Menurut hemat saya teman-teman, kualitas kehidupan, kalau kualitas kehidupan kita ini sudah mampu memberikan manfaat kepada orang banyak, dan di situ kita masuk di dalam wilayah Ru'aitullah. Artinya apapun yang kita berikan, ataupun yang kita lakukan itu tidak lain dari Allah kepada Allah, untuk Allah jatuhnya. Jadi kalau di sini kan beliau sebutkan yang sudah mampu memberikan manfaat kepada orang banyak, itu seolah-olah banyak orang itu begitu dia bermanfaat itu larinya ke pahalanya sekian. Begitu memberikan manfaat ini nanti pahalanya sekian. Bukan begitu teman-teman. Dan saya sangat setuju sekali dengan pemikiran beliau, dalam arti kalau manusia itu sudah banyak bermanfaat untuk orang lain, dan di dalam wilayah batinnya ini sudah masuk ke dalam wilayah Ru'aitullah, maka di situ baru sempurnanya di
mata Tuhan, teman-teman. Ini kalau menurut saya. Nah, contoh yang beliau sebutkan tadi, banyak orang di dunia ini beragama itu paling rajin menghitung pahala karena sudah merasa mungkin banyak manfaat sehingga terjadilah pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Nah, sebenarnya kalau menurut hemat saya, kalau seandainya banyak orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, tapi di dalam batinnya sudah masuk ke dalam wilayah rohaitullah, barulah di situ nantinya ketahuannya amal ibadah kita ini diterima atau tidak. Karena kenapa? Saya sendiri berpikir bagaimana caranya kita mengetahui amal kita sendiri ini diterima atau tidak, ya kan? Nah, dan beliau menjabarkan lagi, berapa harga kerjamu, dan ternyata sesuai dengan skill atau kemampuanmu sendiri. Dan orang yang sudah mencapai tingkat high skill atau kemampuan yang tinggi, tentunya bayarannya jutaan dibandingkan orang yang punya tingkat low skill atau yang rendah di dalam pengetahuannya ataupun di dalam kemampuannya. Jadi di sini teman-teman, seperti yang kita ulas tadi, kalau seandainya kita sudah banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan kita sudah batin kita masuk ke dalam wilayah roh itu, maka disitulah di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan akan memberikan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan hasil daripada perjalanan kita tadi. Itu sudah barang pasti Tuhan akan menampakkan hal itu, hanya saja apakah kita menyadari hal itu atau tidak. Nah, itu menurut saya poinnya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ataupun kita bisa berdiskusi bersama, karena pemahaman beliau ini menurut saya sangat dalam sekali, jujur sangat dalam sekali. Tidak bisa kita cuman sepintas kita dengar langsung begitu saja, tidak. Karena terkadang saya memahami, larinya ke sini, arah pembicaraan ini sebenarnya seperti ini. Hanya saja beliau mengupasnya dan mengemasnya sesederhana mungkin agar bisa diterima oleh orang banyak. Terus disinilah menariknya ya teman-teman. Ketika kita bekerja kepada Allah, juga sama. Kalau amal ibadah kita itu di ACC, amal ibadah kita itu diterima sedikit saja, maka yang nampak juga pasti akan sedikit. Karena sesuai dengan amal ibadah kita yang di ACC oleh Allah itu, menurut hemat saya teman-teman ya. Itu hanya menurut pemikiran bodoh saya sebagai seseorang yang baru mempelajari hal-hal tentang pengetahuan tentang ketuhanan. Nah, jadi di sini ketika kita bekerja kepada Allah itu juga sama. Kalau amal ibadah kita itu diterimanya sedikit amal, maka yang nampak juga tentunya pasti ya sedikit. Begitu juga dengan amal ibadah kita, perumpamaan yang sangat sederhana sekali dan mudah-mudahan bisa diterima banyak orang, karena akhirnya yang berkualitas itu adalah kerja intelektual kita kepada Allah pada saat kita mengarungi samudera kehidupan ini. Ya, kalau memang amal ibadah kita banyak, bukan hal tidak mungkin juga ACC-nya mungkin dampak dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin ya penuh keberkahan dari Tuhan, penuh pertolongan dari Tuhan, dan penuh dengan kelancaran dari Tuhan.
kalau amal ibadah kita itu jauh lebih banyak diterima. Itu kalau menurut hemat saya, teman-teman ya. Kecuali Allah sendiri yang memberikan ujian, memang ada pengecualian. Nah, disinilah saya pribadi menyimpulkan bahwa yang berkualitas itu adalah kerja intelektual kita memang kepada Allah dalam mengarungi lautan kehidupan yang sekarang sedang kita jalani. Jadi dari mana, sedang apa, dan mau kemana? Kalau seluruh panca indera kita ini masuk ke dalam roaitullah dan kita menjalani hidup itu berpegang dengan tali itu di dalam wilayah ketuhanan, maka disitulah menurut saya kesimpulannya beliau berkata ini, beliau itu menggiring kita ini untuk apapun yang engkau dengarkan, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau rasa, apapun yang engkau dengar, itu pada saat engkau diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bermanfaat kepada orang lain, maka janganlah putus daripada tali di dalam wilayah ro'aitullah tadi, teman-teman. Nah, yang patut kita pahami menurut hemat saya, melihat Allah itu seperti apa? Melihat Allah itu seperti apa? Kalau ini menurut hemat saya pribadi, teman-temannya, mudah-mudahan saya salah. Melihat Allah itu adalah melihat daripada asmanya, melihat daripada af'alnya, melihat daripada zatnya, dan melihat daripada sifatnya. 4 itu, teman-teman. Melebur empat sifat itu di dalam seluruh panca indera kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Mungkin saja beliau itu ingin berbicara secara utuh belak-belakan seperti itu, mungkin ya teman-teman, tapi tidak mungkin hal itu terjadi, karena pada saat pengetahuan seperti ini dibuka secara utuh di kalangan banyak orang, pasti tidak akan pernah bisa, karena manusia itu beragam-ragam. Ada yang posisinya memang low di dalam pengetahuannya, ada yang high. Jadi beliau sangat bijaksana mengemas bahasa ini dengan sangat simpel bagi orang yang berpikir, atau bagi orang yang mau memperdalam atau mendalami bahasa ini. Sebenarnya menurut hemat saya itu sebenarnya jauh sangat dalam sebenarnya. Hanya saja pengemasannya yang sangat sederhana sehingga terlihat seperti remeh, tapi aslinya tidak, teman-teman. Ini beliau mempunyai sesuatu yang beliau sembunyikan sebenarnya ya teman-teman, pengetahuannya yang beliau tidak buka, karena tidak mungkin itu terjadi. Cukuplah Siti Jenar, cukuplah Al-Halaj yang menjadi contoh supaya tidak terjadi terlalu besar pergesekan antara yang memberikan pengetahuan dan yang menerima pengetahuan. Itu menurut hemat saya sementara ya teman-teman. Nah, disinilah saya pribadi menyimpulkan bahwa yang berkualitas itu adalah kerja intelektual kita kepada Allah dalam mengarungi lautan kehidupan yang sekarang kita jalani. Jadi sangat masuk akal sekali kalau ibadah hati itu jauh lebih hebat daripada kerja fisik yang sering kali beliau utarakan di dalam ceramah beliau. Terus jadi kembali lagi kepada pahala. Ini kembali lagi kepada pahala, teman-teman ya. Beliau berkata, sebelum menghitung pahala, maka coba koreksi dulu amal kita ini sudah diterima atau tidak. Maksudnya adalah ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, bukan berarti kita menonjolkan kalau kita sudah berbuat baik.
Tetapi seharusnya kita berterima kasih kepada Allah sudah bisa berbuat baik atas izin atau kehendak-Mu, bahwa kita masih bermanfaat untuk orang lain dalam menyampaikan kebaikan-Mu ya Rob. Nah, di sini kembali teman-teman. Nah, ini bahasanya sangat sepele tapi cukup dalam. Sangat sepele terlihat, tapi kalau kita pahami, kita hayati, kita cermati, ini cukup dalam teman-teman. Dalamnya di mana? Di sini teman-teman. Ketika kita berbuat baik, itu kebanyakan kita itu menonjolkan diri kita, merasa kita sudah memberikan jasa terhadap orang lain. Yang kedua, kita tidak menyadari bahwasanya Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, terkadang kita seringkali mengklaim kebaikan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Padahal itu kebaikan datang dari Tuhan. Kita klaim. Nah, disinilah menurut hemat saya kebanyakan, dan ini sering saya temui, banyak sekali saya temui orang tidak memahami hal ini. Mereka selalu merasa bahwasanya kalau tidak saya tidak akan terjadi. Itu banyak sekali, dan sangat sulit mereka menerima bahwasanya kebaikan itu sebenarnya datang dari Tuhan. Sangat sulit mereka terima. Entahlah itu kenapa teman-temannya. Padahal kalau seandainya mereka memahami yang pernah sekali beliau katakan, dari mana, sedang apa, dan mau kemana, selesai itu semuanya teman-teman. Nah, banyak orang mengklaim ternyata pada saat mereka berbuat baik itu bagi mereka sudah mereka lah yang berbuat baik, dan mereka tidak sadar dan tidak menyadari bahwasanya Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka berbuat baik, dan Tuhan menitipkan kebaikan itu melalui orang tersebut. Itu teman-teman yang banyak sering terjadi, dan itu luar biasa. Banyak juga orang yang menolak hal itu. Kita teruskan teman-teman. Ini yang ini ringkasan sendiri ya teman-teman, ringkasan yang saya tulis sendiri. Ini yang terakhir. Nah, kalau intelektual kita ini sampai ke pemahaman dan penghayatan seperti ini, atau tidak sampai kepada ra'aitullah atau melihat Allah tadi, maka kebaikanmu adalah sumber malapetaka atau sumber dari penderitaanmu yang akan terjadi di dunia dan akhirat. Itu luar biasa teman-teman. Dampaknya di dunia saja sudah mendapatkan sumber malapetaka, apalagi di akhirat. Karena mereka artinya mereka kan belum sampai kepada wilayah ra'aitullah tadi. Artinya manusia itu sebenarnya wajib masuk ke dalam wilayah ra'aitullah. Kalau mereka tidak masuk di dalam wilayah ra'aitullah, melihat Allah tadi, di dalam melihat Allah di dalam asma, af'al, zat dan sifat tadi teman-teman, maka gugur. Gugurnya dalam arti kenapa teman-teman? Mereka sudah mengklaim di situ. Gugurnya artinya amal yang akan mereka bawa tadi itu pasti kosong, karena mereka tidak mengembalikan amal ibadah itu kepada Allah. Justru mereka mengklaim, dan itu menurut saya sia-sia. Nah, ini menurut hemat saya teman-teman. Jadi pentingnya saya mengulas setiap video-video beliau itu. Setiap saya mengulas video-video beliau itu, saya mendapatkan satu cahaya. Cahaya itu seperti apa yang saya rasakan, yang tadinya saya tidak mengerti, tahu-tahu ada bahasa di dalam hati saya. Oh, nah disitulah cahaya itulah yang saya sebut sesuatu yang saya tidak. Maaf teman-teman, tadi videonya terputus. Dan intinya seperti itulah yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat kita belajar bersama teman-teman. Saya akhiri sampai di sini aja. Sampai ketemu di episode ulasan saya tentang ceramah-ceramah beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Dan saya ucapkan sama teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman yang suka, like, komen, dan subscribe-nya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.